Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Datang di mata kuliah manajemen keuangan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya financial statement dan analysis of financial statement. Untuk yang pertama, ini today presentation. Jadi untuk hari ini kita akan belajar understand financial statement, balance sheets, income statement, statement of the stakeholder equity, and statement of cash flow. Dan teman-teman juga harus tahu understand the financial statement function. Jadi fungsi dari financial statement itu sendiri. Untuk di akhir presentasi ini kita juga akan belajar yang namanya analisis financial statement. Pertama kita harus tahu yang namanya balance sheet. Balance sheet itu apa? Balance sheet itu adalah statement that show a firm asset, liabilities, shareholder equity at given point in time. It is a snapshot of the firm financial position on the particular date. Jadi dia adalah statement atau suatu laporan keuangan yang di dalamnya itu ada namanya aset, ada namanya liabilities atau hutang, dan di situ juga ada namanya equity atau modal dari si pemilik perusahaan tersebut dalam satu satuan waktu. Dan biasanya memang balance sheet itu bisa disimpulkan dia per tahun, per semester, atau maupun per kuartal juga bisa, per bulan juga bisa. Tergantung laporan ini ditujukan untuk apa. Oke, di situ kalau pada intinya teman-teman tahu sendiri di situ ada namanya total asset, itu adalah total debt ditambah total shareholder equity atau aktiva. Atau di situ disama aktiva sama dengan pasiva. Jadi total aset itu penambahan dari hutang ditambah dengan modal seorang pemilik modal. Jadi total aset itu adalah penambahan atau sama dengan seluruh hutang yang ada di perusahaan itu dan modal yang ada di perusahaan tersebut. The balance sheet report the company accounting book value in which in a simple to firm total asset as leads in sheet. Jadi balance sheet itu company untuk accounting book value. Jadi mengetahui bahwa perusahaan itu struktur perusahaan itu seperti apa dan perusahaan itu kondisinya seperti apa dan harta perusahaan seperti apa. Itu sifatnya adalah book value bukan market value karena perusahaan tersebut yang menilai nilai aset yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kemudian balance sheet itu pada dasarnya itu ada dua, type of asset sama type of financing. Jadi tipe-tipe aset itu ada current asset, ada namanya long term asset. Di situ teman-teman bisa lihat di sisi kanan itu ada gambar namanya current asset, ada namanya long term asset. Jadi current asset itu seperti cash, account receivable, inventory, dan ada current asset. Tujuan current asset itu aset yang sekarang itu tujuannya apa sih? Apa yang dinamakan current asset? Bahwa pada dasarnya prinsipnya current asset itu adalah barang-barang atau aset yang mudah dilikuidasi atau mudah untuk dijual kembali. Itu ada yang dinamakan oleh current asset. Long term fixed asset atau fixed asset itu adalah seperti property, plant, equipment, terus ada namanya long term asset seperti goodwill, patent, and trademarks. Jadi kalau kita bicara tentang long term asset atau fixed asset itu barang-barang yang lebih susah untuk dilikuidasi. Artinya teman-teman kalau ada teman-teman punya gedung aset berupa gedung. Gedung itu tidak serta-merta teman-teman jual langsung laku. Jadi itu perlu proses dan itu prosesnya biasanya cukup lama. Terus seperti goodwill, paten itu tidak bisa diperjualbelikan, bisa diperjualbelikan ketika kalian contohnya buka franchise dan lain-lain itu adalah menjual atau memperjualbelikan si paten kalian. Tapi di situ bukan hal yang cepat atau hal yang liquid. Artinya seperti itu. Jadi untuk yang current assets itu selalu dia berkaitan dengan namanya net working capital. Jadi net working capital itu current asset dikurangi current liabilities. Jadi net working capital itulah adalah capital atau modal yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau day-to-day activity. Jadi di situ teman-teman net working capital itu digunakan untuk secara operasional. Kalau kalian dalam perusahaan itu sekarang hari ini butuh apa, kita aset kita berapa, cash kita berapa, terus beban kita berapa. Itu dihitung dalam net working
capital. Terus ada namanya stakeholder equity, itu dilihat dari total aset, dari seluruh total aset dikurangi liabilities. Liabilities dari stockholder equity. Di situ ada namanya preferred stock, ada namanya common stock. Ada par value, ada paid in capital, ada namanya return earning, ada treasury stock. Jadi ada yang per value, harga common stock yang kita di pasar, modal seperti apa, terus ada return earning, laba ditahannya berapa, dan treasury stock. Itu adalah dana-dana yang memang kita cari atau berupa surat-surat berharga. Nah, ini bentuknya balance sheet ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sisi kiri itu ada cash, account receivable, ada inventory, other current asset, terus sampai yang namanya total liabilities and equity. Jadi namanya balance sheet ya, balance itu harus imbang. Dari sisi aktiva dan pasifa itu harus sama. Jadi ketika kalian menyusun si namanya balance sheet atau menyusun yang namanya jurnal umum ini, tapi di sisi kanan dan sisi kiri yang tidak imbang berarti itu tidak balance, dan itu tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah balance sheet. Oke, kita lanjut yang namanya income statement. Tadi the income statement begins with sales and revenue, from the which subtract of the cost of goods sold. Cost of goods sold itu adalah cost of producing, acquiring the product or services to be sold to yield gross profit. Jadi pada dasarnya income statement itu untuk menghitung namanya profit atau profit kotor. Tapi di profit kotor itu juga bisa didapatkan yang namanya EBIT, earning before interest and tax. Ada juga yang nanti net operations, net operating profit after tax atau NOPAT. Jadi teman-teman, ini adalah tahapan. Jadi kalau di income statement sebenarnya bisa dicari sampai yang namanya net profit income-nya berapa. Terus pada dasarnya dia sales admin expense, makanya dia ada hasil profits. Jadi total penjualan dikurang total biaya-biaya tadi atau total biaya yang udah digunakan. Dari situ sales itu bisa didapat dari mana sih? Ya bisa didapat dari total penjualan dikurangi cost of goods sold dulu atau HPP, harga pokok produksi. Terus di situ yang terakhir ini ada yang terpenting bahwa namanya marketing and sales expense is the cost of promoting the firm's products and services to customer. Jadi ada namanya marketing and selling expenses. Ada namanya biaya-biaya atau beban-beban ketika kalian membuat suatu campaign atau kampanye tentang marketingnya atau tentang penjualannya. Itu biaya juga. Jadi itu dimasukkan sebagai expense juga. Ada general and administrative. Nah, itu nanti ada general and administrative expense, biaya-biaya yang sifatnya adalah biaya operasional yang mengurangi secara produksi dan sales yang ada di perusahaan tersebut. Dan juga ada namanya depreciation expense. Jadi ada namanya depresiasi. Depresiasi itu mengenai siapa? Mengenai barang-barang yang punyai umur ekonomis. Jadi umur ekonomis itu ya bisa peralatan, perlengkapan, mesin pabrik, bisa juga vehicles itu seperti kendaraan perusahaan dan lain-lain, itu adalah termasuk yang mengurangi yang namanya umur dari si barang tersebut. Oke, jadi tingkatannya seperti ini. Ada namanya cost statement, ada namanya sales, cost of goods sold, operating expense. Teman-teman sudah tadi sempat dibahas di belakang. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Jadi salesnya dikurangi oleh cost of goods sold dulu, ketemu gross profit atau profit kotor, dikurangi dari operating expense, jadi namanya operating income, atau gross profit income, gross operating income. Situ ada namanya belum dikurangi sama interest dan tax ya, belum dikurangi sama bunga dan apa namanya dan pajak. Nah, setelah dikurangi semua, ketemu namanya net income di posisi paling bawah. Ya di situ ada catatan bahwa ada namanya interest expense, itu the result of borrowing money. Jadi ketika kalian pinjam uang untuk menjadi modal kalian atau menjadi modal dari perusahaan kalian kan harus membayar yang namanya bunga. Jadi bunga pinjaman lah, istilahnya seperti itu. Oke, ini di sini
Kan mungkin sedikit blurring ya, karena saya ini ngambil screenshot dari buku yang saya sudah berikan ke kalian. Jadi ada namanya itu gross profit, ada namanya operating income, ada namanya net income. Net income itu ada keterangan masing-masing. Jadi untuk gross profit itu the percent of gross profit margin. Jadi ada namanya gross profit margin. Gross profit margin itu adalah jadi total berapa sih profit the paying after paying for the cost of goods sold before the operating financing expense. Jadi berapa sih gross profitnya dari total penjualan yang kalian dapat, yang kalian terima dari total sales yang kalian hasilkan. Jadi itu adalah gross profit margin. Operating profit margin itu dari apa? Dari total profit yang kalian terima dan di situ berapa yang kalian gunakan untuk kegiatan operasi. Jadi itu contohnya di situ ada 21,1%. Terus ada net profit margin, itulah total income yang kalian dapat dari seluruh kegiatan penjualan yang kalian hasilkan. Jadi total sisanya itu berarti kalian mendapatkan cuma 15,4%. Jadi itu adalah total income bersih yang kalian terima dan bisa kalian bagikan ke shareholder atau kalian bisa gunakan untuk operasional untuk di periode berikutnya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada cash flow. Jadi cash flow, this method for presenting the cash flow focus on identifying the sources and uses of the cash that explain the change in a firm cash balance reported in the balance sheet. Jadi ini ada presenting the focus of cash flow. Jadi aliran kas atau arus kas kalau kalian kenalnya seperti itu. Terus an income statement is not measure of the cash flow because it's calculated on an basis rather than cash basis. Jadi teman-teman, income statement itu sifatnya di accrual basis. Jadi accrual basis itu dalam suatu periode tertentu dia mencatatnya. Contohnya dia periodenya bulan, berarti income statement saya itu lebih mengarah pada hitungan 1 bulan. Sedangkan cash basis atau cash flow itu dihitung per transaksi atau per transaksi yang kalian keluarkan atau kas yang kalian keluarkan untuk kegiatan entah itu operasional, entah itu menambah kas kalian atau mengurangi kas kalian. Oke, di situ ada namanya cash inflow, ada namanya cash outflow. Jadi inflow itu the generate from the normal operations. Jadi itu adalah cash inflow-nya. Terus ada namanya dia di plus lagi, plus sales of plant of equipment and others long-term investment. Jadi uang kita masuk ketika kita bisa menjual beberapa alat atau site kita atau tanah kita atau beberapa long-term investment yang kita sudah punyai. Terus increase debt, issue the preferred stock or common stock. Jadi issue bisa kalian namanya IPO, initial public offering, atau kalian masuk di lantai bursa. Nah, itu kalian mendapatkan uang pinjaman berupa debt. Itu otomatis menambah si kas kalian. Terus outflow-nya apa aja? Jadi cash expenditure from the normal operations dia dikurangi ketika kalian purchase, membeli. Jadi purchasing kalau tadi kalian sales, menjual, kalau sekarang purchase. Jadi ketika kalian membeli sesuatu, entah itu equipment, entah itu tanah, entah itu long term investment, kalian akan mengurangi namanya cash. Terus less the repayment debts, jadi membayar debt atau membayar hutang yang sudah tertanggung atau hutang yang sudah jatuh tempo, itu otomatis mengurangi namanya cash. Oke, ini ada namanya source of cash sama use of cash. Jadi source of cash ketika dia bilang decrease in asset, mengurang asetnya, dan increase in asset. Jadi ketika dia source of cash, ya sumbernya adalah selling inventory, the collecting receivable, provide cash. Jadi semua menjual inventory itu inventory barang yang kita punya di gudang, itu termasuk bisa collecting cash atau kita menambah cash kita. Dan menagihkan yang namanya receivable.
Receivable itu piutang yang ada di entah itu di supplier, entah itu di customer, itu kita tagihkan semua. Terus ada namanya increase liability or equity. Jadi kalau ketika bilang source of cash, increase the liability adalah borrowing funds. Jadi kalian meminjam uang atau selling stock kalian atau menjual saham kalian itu mendapatkan source of cash atau sumber dari kas. Nah, ini penggunaan kas atau use of cash itu the increase an asset. Jadi tadi decrease an asset, kalau increase an asset. Ini apa namanya pendekatannya. Jadi use of cash itu pasti increase aset. Kalau source of cash itu decrease an asset. Jadi contohnya kalau increase an asset dia uh, in fixed asset atau investing. Jadi dia membeli suatu inventory atau membeli gudang atau membeli tanah atau membeli alat peralatan. Ya itu dia menambah aset tapi mengurangi yang namanya kas. Jadi decreasing the liability equity, paying off. Jadi paying off membayar uang yang sudah tertanggung atau utang yang sudah jatuh tempo itu otomatis decrease the liability, mengurangi hutang dan modal kita, tetapi juga mengurangi kas kita karena kita mengeluarkan uang. Oke, ini namanya statement of cash flow. Jadi ada operating activities, ada investing, ada financing. Jadi operating activities itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau kalian kerjakan yang sifatnya lebih ke arah day to day activity atau namanya working capital yang tadi saya sebutkan atau working activity itu berada di operating activities. Terus investing itu cash used to acquire fixed asset. Jadi investing itu lebih ke arah jangka panjang dan jangka pendek. Itu adalah ketika kalian menambah aset fixed asset kalian atau mengurangi fixed asset kalian. Itu kegiatannya dari investing activity. Financing itu adalah ketika kalian menerbitkan surat hutang, kalian menambah note payable, terus kalian memberi atau mengurangi membayar hutang saham kalian atau membayar utang obligasi kalian itu berada di namanya kegiatan financing activity. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya financial analysis. Jadi financial analysis itu nanti teman-teman bisa perdalam di buku atau e-book yang sudah saya berikan ke kalian. Jadi yang pertama adalah namanya performance evaluation. Ada namanya return of invested capitals, itu namanya ROIC. ROIC itu ya singkatannya dari return on invested capital. Jadi invested itu yang sudah terinvestasikan berupa modal. Itu NOPAT dibagi oleh operating capital. Jadi net operating profits after tax itu singkatan dari NOPAT. Terus dibagi oleh operating capital atau modal kerja kalian berapa sih? Nah, terus operating profitability ratio, jadi NOPAT tadi, net operating profit after tax dibagi dengan sales, itu kalian akan tahu berapa sih dari operasi saya itu menghasilkan suatu yang namanya penjualan. Jadi rasio ini adalah kegiatan operasi saya untuk menghasilkan suatu penjualan. Itu adalah apa namanya? Ketika kita mengelaborasi apa sih yang dimaksudkan net operating profitable ratio ini. Terus capital requirement ratio. Jadi total net operating capital berbagi dengan sales. Jadi total net operating capital atau total apa namanya modal kerja kita itu berapa yang bisa menjadikan oleh sales. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin bagus. Berarti kita punya operating capital atau punya modal kerja yang efektif untuk menghasilkan suatu penjualan yang bagus. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, ini ada namanya performance evaluation. Jadi ketika kalian masuk di apa namanya di financial analyst, kalian harus tahu ini market value added. Jadi market value added itu dari apa aja? Dari market value added of stocks minus equity capital supplied by shareholder. Jadi atau di situ bisa shareholder outstanding kali stockholder price minus total common equity. Jadi berapa sih market value stock kita? Jadi stakeholder outstanding itu share outstanding itu ya berapa harga kita yang ada di pasar modal. Terus shareholder outstanding itu berapa jumlah volume yang ada di sana. Terus
price itu harga yang ada di market atau yang ada di bursa saham dikurangi common equity. Jadi berapa sih total common equity kalian itu ketemu yang namanya market value added. Terus economic value added itu berapa? Net operating profit atau NOPAT tadi dikurangi oleh total net operating capital dari WACC. Jadi week actuals cost of capital. Jadi itu berapa sih cost of capital kalian, weighted-nya itu berapa. Jadi rata-rata ternilai antara kalian menggunakan modal sendiri dan kalian menggunakan modal orang lain. Itu dihitung di WACC. Itu ada probabilitasnya. Berapa persentase kalian invest dengan uang sendiri dan kalian invest dengan uang orang lain. Itu dihitung dalam yang namanya WACC. Nah, ini financial statement-nya. Jadi kalian bisa belajar dan ada di buku, kalian diperdalami di sana, ada namanya current asset, itu di liquidity. Ada namanya current ratio dan quick ratio. Ada namanya current asset per current liabilities, terus quick ratio itu dari current asset min inventory per current liabilities. Liquidity ini gunanya apa, teman-teman? Jadi liquidity itu adalah daya beli. Ya namanya daya bayar atau kemampuan bayar kalian ketika kalian mempunyai hutang. Jadi current asset itu otomatis ya ketika kalian menjual current asset kalian yang berupa cash, inventory, account receivable, itu kalian jual semuanya untuk membayar si hutang kalian. Itu kemampuan bayar atau kemampuan liquid atau kemampuan untuk dicairkan lebih cepat. Terus ada namanya quick. Nah, quick ini yang lebih cepat lagi. Kalau tadi current ratio, ada namanya quick ratio. Quick ratio itu dikurangi inventory si current asetnya. Karena inventory itu tidak mudah untuk dicairkan. Artinya kalian harus melakukan cuci gudang, entah kalian itu melakukan promo atau lain-lain ketika perusahaan kalian sudah bangkrut dan membutuhkan uang untuk membayar hutang. Jadi seperti itu. Terus ada namanya asset management, ada total asset turnover, ada namanya fixed asset turnover, juga ada namanya day sales outstanding, DSO, ada namanya inventory turnover. Jadi asset turnover ini pada intinya itu adalah melihat berapa sih total aset yang kita punya dan itu sales itu keluar. Jadi selalu biar rata-rata dia menggunakan pendekatan adalah dibagi oleh sales. Jadi ada namanya fixed assets turnover, itu next fixed assetnya. Kalau tadi total asset turnover. Kalau day sales outstanding itu dilihat dari receivable. Receivable itu piutang yang kita hasilkan dan annual sales-nya. Jadi annual sales-nya itu dalam dibagi 365 hari. Artinya dalam 1 tahun dibagi 365 hari itu namanya days. Artinya per hari jadinya nanti. Terus debt management itu ada namanya debt to assets ratio, ada total debt dibagi oleh aset. Jadi total debt itu dibagi oleh total aset, berapa jumlah hutang kita dibagi oleh total aset. Debt to asset ratio ini artinya apa? Jadi ini membandingkan berapa sih jumlah hutang kita terhadap. Jadi apakah aset nanti itu bisa menutup hutang? Itu artinya seperti itu. Terus ada time interest earns. Jadi earning before interest and tax atau EBIT dibagi interest charge. Jadi ini adalah melihat beberapa elemen di mana kalian itu menghasilkan suatu persentase interest yang kalian harus bayarkan. Jadi di situ ada namanya low and risky ya. Di sisi kanan kalian ada rasio dan industry average. Jadi itu bisa menilai berapa sih industrinya ternyata. Nah. Terus ada namanya profit margin. Profit margin on sales itu berarti dibagi dengan sales. Jadi net income available common stock. Jadi dari seluruh income yang digunakan atau bisa nanti dibagikan kepada si pemilik modalnya atau common stocknya itu dibagi dengan sales. Terus basic earning power itu earning before the interest tax, itu EBIT dibagi oleh total assets. Terus kemudian yang terakhir ada return of total asset, ROI itu rumusnya sama, cuman dibaginya adalah kalau ROA itu dibagi oleh total asset, return on total asset ya karena dia ROA aset. Kalau ROE itu equity, jadi di common equity dari seluruh total equity itu dibagikan.
Terus ROI itu return on investment, jadi total investasi yang kalian investasikan. Pembaginya, yang dibagi tetap, yang dibagi net income available to stakeholder. Jadi seperti itu. Dan situ ada namanya beberapa rasio yang sudah dihasilkan dan dibandingkan dengan industri average. Jadi ketika kalian di bawah industri average, berarti perusahaan kalian atau financial statement kalian itu kurang baik ketika dia di bawah dari industri average. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada referensinya yang sudah saya bagikan. Ada namanya buku dari Ken and Arthur, Foundation of Finance. Terus ada Brigham and Agents, itu di Financial Statement and Theory and Practice. Kalian teman-teman bisa lihat di bukunya masing-masing atau e-book yang sudah saya berikan di ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.